Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Praktikum Surveillance Epidemiologi yang beranggotakan Delvi Adriani, Nurul Aini Humaira, Khairina Nur Islami, dan Meli Wulandari. Jadi kami di sini akan membahas dan menjelaskan terkait tahapan penyelidikan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Nah, sebelum kita masuk, jadi kita bisa lihat dulu di sini ada skema dari alur investigasi epidemiologi di Korea Selatan secara umum. Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya. Di sini ada alur investigasi epidemiologi penjelasan dari skema sebelumnya, yaitu pertama menentukan penyakit yang akan dilakukan investigasi, kemudian melakukan investigasi yang mana alatnya itu dapat berupa kuesioner dan sampel dan pengambilan sampel. Lalu selanjutnya alur yang ketiga itu ada 2. Pertama, melakukan penelitian ke sumber infeksi dan melakukan kontrol dan manajemen penyakit. Kontrol dan manajemen penyakit ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, kontrol pasien, yaitu ada memberikan treatment, isolasi, memberikan edukasi. Yang kedua itu ada kontrol kota, mengontrol kelompok yang rentan, monitoring, dan memberikan edukasi. Yang ketiga itu ada kontrol terhadap lingkungan dan pencegahan, yaitu memberi disinfektan dan melakukan sterilisasi dan himbauan ke masyarakat untuk melakukan pencegahan. Yang keempat itu ada melihat perkembangan kasus dengan petugas investigasi melihat perkembangan kasus tersebut, nanti akan dihasilkan apakah kasus tersebut masuk kategori pandemi atau bukan. Dan selanjutnya itu ada menetapkan kasus, juga menentukan apakah menetapkan kasus tersebut epidemi atau bukan. Dan yang tahap yang terakhir itu ada diseminasi hasil investigasi. Selanjutnya itu tahapan penyelidikan KLB COVID-19 di Korea Selatan. Nah, yang pertama itu adalah analisa situasi. Secara teori yang pertama yang harus dilakukan itu analisa situasi. Untuk COVID sendiri yang pertama kali ditemukan kan di Cina. Nah, untuk Korea Selatan ini situasi ini sebelumnya dikenali dari laporan medis, siaran pers, dan lain-lainnya. Nah, pada saat analisis situasi ini, petugas epidemiologi melengkapi dan menyerahkan formulir pemberitahuan epidemi. Lalu selanjutnya ada laporan dan masukan terjadinya wabah. Nah, setelah petugas epidemiologi dan pelapor menyerahkan formulir, maka harus dibentuk unit penyelidikan yang harus dikirim secepatnya. Yang selanjutnya itu menentukan desain studi dan pengumpulan data dasar. Petugas epidemiologi mengumpulkan data dasar termasuk nomor pasien, tanggal onset, dan informasi serta melaporkan hasilnya kepada petugas Epidemic Intelligence Service yang bekerja di tingkat provinsi hingga ke pusat. Petugas Epidemic Intelligence Service ini menasihati personel dalam penelitian ini, desain dan format standar untuk diinvestigasi. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk investigasi ini juga diputuskan pada saat ini. Nah, selanjutnya itu investigasi lapangan. Investigasi lapangan itu harus memenuhi aspek-aspek yang pertama, penentuan lokasi kontak, yaitu dilihat dari rute pasien, dari catatan fasilitas medis, GPS, transaksi kartu, dan CCTV. Lalu yang kedua itu evaluasi risiko paparan. Ini dilihat dari riwayat perjalanan dan aktivitas yang dilakukan saat terjadinya kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Nah, ini juga dilihat apakah orang tersebut memakai masker atau tidak selama melakukan aktivitas tersebut. Lalu yang ketiga ada klasifikasi kontak. Klasifikasi kontak ini terdiri dari yang pertama itu kontak tatap muka, berdekatan dalam radius 1 meter hingga atau lebih dekat selama 15 menit atau lebih. Yang kedua, sentuhan fisik langsung seperti bersalaman, berpegangan tangan, berpelukan. Lalu orang yang memakai perawatan langsung tanpa menggunakan APD. Dan yang terakhir itu situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan tim penyelidikan epidemiologi. Lalu yang terakhir itu ada manajemen kontak. Nah, manajemen kontak ini itu berupa kasus terkonfirmasi yang bergejala dan tidak bergejala, melakukan karantina wajib, yang bergejala tetap dikarantina hingga dinyatakan negatif, sehingga yang tidak bergejala dapat dibebaskan dari karantina wajib setelah 14 hari.
dilakukan pemantauan apakah gejala itu timbul atau tidak selama 14 hari tersebut. Baiklah, selanjutnya itu yang kelima tahapannya. Yang kelima ini yaitu keputusan situasi wabah. Nah, setelah menyelesaikan investigasi epidemiologi di lapangan, metropolitan atau unit provinsi memutuskan apakah peristiwa tersebut harus dianggap sebagai wabah atau outbreak atau bukan. Nah, yang keenam itu penyerahan laporan investigasi epidemiologi. Nah, sebelum menyampaikan laporan ke KCDC atau Korean Center for Disease Control and Prevention, penyelidik itu melengkapi semua informasi epidemiologi tanpa kecuali waktu, ruang, dan orang. Selanjutnya itu review dan umpan balik. Nah, KCDC meninjau laporan tersebut dan dapat meminta penyelidikan tambahan dan analisis ulang data jika diperlukan. Nah, yang kedelapan yaitu penyelesaian investigasi epidemiologi dan penyampaian laporan akhir. Nah, KCDC itu menerima laporan akhir, dengan demikian mengakhiri proses investigasi. KCDC kemudian mengevaluasi laporan dan memberikan umpan balik kepada semua unit lokal maupun publik. Nah, umpan baliknya ini yang pertama membuat pedoman pencegahan COVID-19 dan membuat kebijakan. Nah, yang pertama itu kebijakannya menerapkan 4 strategi, yaitu tracking atau pelacakan, yang kedua tracing, penelusuran, yang ketiga itu testing, pengecekan, dan yang keempat itu treating, dalam rangka melakukan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19. Nah, kebijakan selanjutnya itu kebijakan sosial dengan menerapkan social distancing dalam 5 level keparahan kasus. Dan selanjutnya itu kebijakan sosialnya yaitu penutupan kantor, sekolah, restoran, dan tempat umum lainnya. Nah, yang kebijakan yang selanjutnya itu kebijakan ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan uang tunai untuk masyarakat hingga 1 juta won atau 13 juta rupiah per keluarga, kecuali populasi yang berpenghasilan tinggi. Nah, umpan balik yang selanjutnya itu memberikan edukasi dan informasi tentang COVID-19 secara transparan kepada publik. Baiklah, demikianlah pemaparan dan penjelasan dari kelompok 3 mengenai tahapan penyelidikan kejadian luar biasa COVID-19 di Korea Selatan. Semoganya informasi yang diberikan itu dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.